video tentang pemeriksaan fisik pada kepala dan leher. Perkenalkan, nama saya Fidela Ahmad Zalfa. Di sini saya sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Susilo Haji Sordo. Saya di sini sebagai narator 1. Perkenalkan, nama saya Rahel. Saya sebagai keluarga. Perkenalkan, nama saya Vivi. Di sini saya sebagai narator 2. Perkenalkan, nama saya Andres Paliran sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Adel Melani sebagai perawat 1. Yuk lihat videonya. Apa sih pemeriksaan fisik itu? Pemeriksaan fisik adalah cara perawat menilai kondisi tubuh pasien secara langsung dengan mengamati, mengetuk, dan mendengarkan. Perawat bisa mengenali tanda-tanda masalah kesehatan serta membantu membuat diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan, dan memantau perkembangan pasien. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Zalfa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adel Melani. Kami dari perawat William Wood. Kami di sini akan melakukan pemeriksaan fisik bagian kepala dan leher. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Silakan, silakan. Baik, Ibu mohon izin menunggu di luar karena kami akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Iya, baik, silakan. Sama-sama. Baik Pak, langkah pertama saya akan melakukan inspeksi pada kepala, yaitu pertama kita melihat kondisi kepala, adakah ketombe atau lepek pada kepala, dan adakah kutu pada kepala. Yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi ini penting untuk mengidentifikasi abnormalitas bentuk seperti mikrosefali atau makrosefali, trauma, kebotakan, atau tanda-tanda infeksi. Langkah kedua, saya akan melakukan palpasi kepala. Saya akan memeriksa bagian kepala dengan palpasi lembut, Bapak, untuk mengetahui apakah ada benjolan atau nyeri. Mohon Bapak untuk duduk. Permisi ya. Permisi ya Bapak ya, saya akan melakukan palpasi pada kepala Bapak. Apakah ada rasa nyeri di bagian sini? Enggak ada. Nggak ada. Di sini Bapak? Enggak ada juga. Oh baik. Nggak ada ya Bapak ya. Silakan tidur kembali. Baik Bapak, sejauh ini tidak ada keluhan atau kelainan pada bagian kepala Bapak. Yang kedua yaitu palpasi. Palpasi ini itu digunakan untuk mendeteksi kelainan tersembunyi seperti hematoma, benjolan keras, atau infeksi yang ada di bawah kulit kepala. Berikutnya langkah ketiga, yaitu saya akan melakukan inspeksi pada wajah Bapak. Saya akan memeriksa wajah Bapak untuk melihat simetris, ekspresi otot, wajah serta kondisi kulit pada Bapak. Wajah tanpa simetris, tidak ada edema, lesi atau kelainan lainnya. Misi ya Pak. Misi Pak. Wajah yang asimetris dapat mengindikasikan kondisi neurologis seperti Bell's palsy, dan ekspresi yang datar atau tidak sesuai konteks bisa menunjukkan gangguan psikiatri atau neurologis. Pemeriksaan keempat adalah inspeksi dan palpasi telinga. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan telinga luar ya Bapak ya. Telinga kanan dan kiri tampak normal, tidak ada kemerahan atau pembekakan, dan tidak ada benjolan atau tragus atau mastoid. Ini siapa ya? Baik. Palpasi mastoid penting karena nyeri dapat mengindikasikan mastoiditis atau peradangan pada kelenjar mastoid. Sedangkan nyeri di tragus bisa menandakan otitis eksterna. Permisi ya Pak, selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung Bapak bertujuan untuk mengetahui apakah adanya sumbatan pada pernafasan Bapak, kemudian adanya lesi atau apakah ada tulang yang patah. Permisi ya Pak, saya periksa dulu. Saya tutup sebelah kanan dulu ya Pak. Coba Bapak menghembuskan nafas. Baik.
Coba satunya, Pak. Baik. Inspeksi eksternal penting untuk mendeteksi trauma atau infeksi. Cairan bening bisa menandakan rinor cairan cerebrospinal. Selanjutnya adalah inspeksi leher. Saya akan memeriksa leher Bapak untuk menilai simetris, pembesaran tiroid, dan pergerakan saat menelan. Bapak permisi, boleh menelan ya? Saya hitung dari 3. 1, 2, 3. Menelan Bapak. Baik. Pergerakan normal, tidak ada benjolan terlihat. Leher normal tampak simetris. Pergerakan tiroid saat menelan membantu menilai pembesaran. Deformitas dapat menandakan massa limfadenopati atau tumor. Baik Pak, saya akan memeriksa area submental Bapak, submandibular, preunikular, posterikular, tonsilar, cervical, anterior, dan posterior, serta supraclavikular. Permisi ya Pak, saya periksa dulu. Apakah ada nyeri Pak? Enggak. Baik. Pembesaran atau nyeri kelenjar bisa menunjukkan infeksi lokal, sistemik, atau keganasan. Ukuran konsistensi dan mobilitas perlu dicatat. Selanjutnya adalah melakukan palpasi di kelenjar tiroid. Saya akan meraba kelenjar tiroid dari belakang. Bapak, permisi, boleh agak ditegakkan kepalanya. Baik. Di sini geser tangan ke bawah untuk menemukan kartilago krikoid dan stimulus tiroid. Dari tangan ke bawah. Gunakan jari telunjuk atau jari tengah berdua untuk menemukan labus tiroid. Jari tengah, jari telunjuk, dan jari tengah. Tiroid teraba normal dan tidak ada benjolan. Tiroid membesar dapat menandakan gangguan endokrin. Nodul bisa bersifat jinak atau ganas. Terima kasih ya Bapak sudah bersedia untuk kami periksa Untuk pemeriksaan kepala dan lehernya Bapak ya, tidak ada masalah, cukup baik dalam pemeriksaannya. Terima kasih ya Bapak ya untuk sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Mari. Mari Bapak.